Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, perkenalkan nama kakak Ulul Hidayat, biasa dipanggil Kak Ulul. Kakak adalah seorang mahasiswa di salah satu sekolah kedinasan, yakni Politeknik Statistika STS. Oke ya. Jadi sesuai janji kakak yang kemarin bahwa kakak akan mengadakan sebuah sesi Q&A seputar pendaftaran Polsat STS tahun 2021-2022. Oke ya, jadi kakak udah mengajukan pertanyaan ya, baik di grup Telegram, grup WA maupun status WA ya, kepada adik-adik semua ataupun rekan-rekan semua untuk mencari tahu apa sih pertanyaan yang paling dibutuhkan oleh teman-teman ya. Jadi kakak udah merangkum totalnya ada 12 pertanyaan ya, jangan sampai ketinggalan. Jadi kita akan bahas satu persatu ya secara detail apa aja sih yang perlu kita ketahui. Oke, kita mulai dari nomor satu ya. Oke, Kak, apa tuh apa sih itu Polstat STS? Oke, ini masih dasar ya. Jadi Politeknik Statistika STS atau biasa disingkat dengan Polstat STS adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan ya yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik atau BPS sejak tahun 1958. STI sendiri itu memiliki tiga program studi nih. Yang pertama adalah D3 Statistika, yang kedua D4 Statistika, dan yang ketiga adalah D4 Komputasi Statistik. Nah, kemudian apa sih unggulnya ya STIS dibandingkan kampus yang lain? Jadi kuliah di Polsat STS itu gratis tis. Wah, mantap lah. Uang semester ditanggung, biaya PKL ditanggung, uang PKL ditanggung ya, wisuda dan lain-lain ya, gratis. Kemudian selain kuliah gratis ya, lulusan Polsat STS dijamin nih langsung diangkat sebagai aparatur sipil negara di Badan Pusat Statistik. Wah, mantap nggak tuh? Nih siapa nih yang nggak mau jadi PNS otomatis ya setelah lulus? Nah, sekedar informasi ya, mulai 2 tahun lalu ya, lulusan STS ditempatkan juga di beberapa kementerian lain, misalnya Kementerian Keuangan dan lainnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kak, apa mahasiswa STS itu dapat tunjangan? Ya, oke. Jadi ini sebenarnya agak sensitif ya, karena bicara tentang tunjangan itu ya sangat sensitif. Jadi kita jawabnya tunjangan itu sebenarnya pernah ada. Wah, pernah ada kayak rasa yang pernah ada ya. Bercanda. Oke. Pernah ada ya. Jadi tahun 2018 ke bawah. Jadi terakhir dapat tunjangan itu namanya tunjangan ikatan dinas ya, atau biasa disingkat dengan TID ya, TID. Terakhir dapat tahun 2018. Jadi yang tahun 2019, 2020 ya nggak dapat tuh. Dihapus mulai tahun 2019. Mengapa perlu dihapus ya? Jadi dari beberapa sumber ya, termasuk dari kampus sendiri, mengapa dihapus? Karena sebenarnya ada nih aturan dari Kementerian Keuangan yang melarang pemberian bantuan kepada mahasiswa berupa uang tunai tiap bulannya. Dilarang ya. Namun kan yang lalu kan masih banyak tuh. Jadi mulai secara perlahan dikurangi ya. Udah banyak memang kampus kedinasan yang nggak menerima TID. Namun STIS pada akhirnya harus mengikuti aturan dari Kementerian Keuangan juga ya. Oke, itu menjawab yang kedua. Yang ketiga, oke nih. Kak, apa STIS buka pendaftaran tahun ini? Ya, ini agak sensitif ya. Apa STIS buka pendaftaran tahun ini? Jawabannya ialah belum ada info resmi ya. Namun, kemungkinan besar STIS akan membuka pendaftaran mahasiswa baru juga pada tahun ini. Keputusan penerimaan mahasiswa baru Polsat STS tahun akademik 2021-2022 ini sebenarnya masih menunggu nih keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disingkat dengan Kemenpan RB. Jadi kalau Kemenpan RB setuju kita tambah kebutuhan mahasiswa, berarti langsung kita adakan pendaftaran itu ya. Masih tunggu, tapi kemungkinan besar ada ya. Jadi stay tune ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang keempat. Oke. Kak, kapan sih pendaftaran STS tahun 2021? Nah, ini juga sama berkaitan dengan yang tadi ya, nomor 3. Jadi sama juga jawabannya, belum ada info resmi mengenai kapan pembukaan pendaftaran STIS tahun 2021 ya, karena masih menunggu keputusan dari Kemenpan RB. Namun ya, ini sedikit bocoran, ini kakak dapat dari salah satu dosen ya. Kakak tanya langsung bahwa STIS sendiri sebenarnya udah mengagendakan penerimaan mahasiswa baru di awal April tahun 2021.
di kalender akademik STIS sendiri ya, mulai masa ajaran baru yang baru itu kalau udah penerimaan itu tanggal, lupa, bulan Agustus kalau nggak salah ya. Jadi prosesnya itu dari bulan April tuh, dari April, Mei, Juni ya, kurang lebih seperti itu. April dibuka. Kalau 2 tahun lalu ya, 2019 kan mulainya dari 1 April sampai 31 April tuh dibuka pendaftaran. Hanya tahun yang lalu karena ada corona ya, jadi agak diundur sampai bulan Juni ya. Jadi disiapkan memang sisa 2 bulan nih. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Kak, tahapan STIS itu apa aja sih? Nah, jadi ya, ini juga kakak dapat informasi dari salah satu Civitas Akademika di STIS ya, bahwa kemungkinan besar tes tahun ini tuh kemungkinan tahapannya sama kayak kemarin. Kemungkinan besar nih ya, jangan dulu dipastiin. Pastinya tunggu dulu info resmi. By the way ya, yang tes tahapan lalu itu tahun lalu itu yang pertama ada tes SKD ya, seleksi kompetensi dasar. Yang kedua ada tes matematika. Yang ketiga ada namanya tes kesehatan dan kebugaran. Ada 3 tahap tes ya. Jadi tahun lalu itu psikotes dihapus, sedangkan 2 tahun lalu dan sebelumnya ada tuh psikotes. Kalau bahasa Inggris dipakai nggak? Bahasa Inggris udah mulai 2017 dihapus ya, bahasa Inggris kemungkinan besar nggak akan dipakai ya. Psikotes ini antara ada dan tiada nih, bakal dimasukkan atau enggak, tapi kemungkinan besar enggak ya. Jadi ya, karena mengikuti seperti yang tahun lalu. Oke ya, kita masuk ke nomor berikutnya, itu nomor 5 ya. Nomor 6. Kak, apa STIS juga pakai nilai UTBK ya, kayak Stan? Oke, jadi jawabannya belum ada info resmi ya terkait hal ini. Apakah STIS itu akan menggunakan nilai UTBK juga ya? Jadi harap ya dicek kembali, harap diperhatikan terus di website spmb.stis.ac.id untuk mendapatkan informasi terbaru. Iya, itu aja ya untuk nilai ini. Jadi ya, stay tune terus untuk informasi yang terbaru. Oke, kita menuju ke pertanyaan yang ke-7. Kak, kalau daftar SNMPTN atau SBMPTN apa bisa daftar STIS juga? Nah, ini juga sama kayak tadi ya. Terdapat kan wacana pengintegrasian sistem penerimaan siswa baru sekolah kedinasan dengan SBMPTN ya. Stan sendiri udah berkomitmen nih ikut nih. Kalau STIS dan sekolah kedinasan yang lain kan masih belum nih, masih menunggu. Sekedar informasi ya bahwa tahun ini LTMPT ya membuat suatu gebrakan. LTMPT adalah sebuah instansi yang mengurus penerimaan siswa baru ya. Oke, membuat suatu gebrakan di mana siswa-siswi yang lulus SNMPTN atau bebas tes itu nggak boleh ikut UTBK SBMPTN ya. Jadi nggak boleh. Nah, ini perhatikan di garis bawahi ya. Bila STIS ya, jadi mengambil nilai UTBK sebagai bagian dari tes masuk STIS, otomatis siswa-siswi yang lulus di SNPTN itu nggak bakal bisa ya daftar STIS tahun ini ya, karena kan nggak, kalau lulus SNPTN nggak bisa daftar UTBK gitu. Jadi saran kakak sih tunggu dulu aja ya info resminya, dan sebaiknya kalau mau daftar STS sebaiknya jangan daftar SNPTN. Kalau misalnya SNPTN-nya lulus nih, nah ternyata STS-nya pakai nilai UTBK, otomatis akan otomatis gugur nih karena nggak bisa ikut UTBK gitu ya. Toh kalau nggak lulus SNMPTN kan masih bisa ikut SBMPTN atau mandiri kan ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-8 ya. Syarat masuk STIS tahun ini apa aja? Nah, ini juga sebenarnya sama ya. Untuk tahun ini belum ada juga info resmi, namun kemungkinan besar akan sama atau mirip dengan syarat tahun lalu dengan sedikit beberapa perubahan ya. Nah, adapun syarat-syarat tahun lalu itu bisa dicek dengan ya di link atas ya, spmb.stis.ac.id ya. Oke, tahun lalu sendiri ada sebuah perubahan persyaratan yang paling bikin pangling ya, adalah yaitu perubahan persyaratan khusus di program Diploma 3. Tahun lalu, peserta yang diperbolehkan daftar D3 itu hanya peserta yang berdomisili di 8 provinsi ya teman-teman. Yakni yang pertama Provinsi Papua, kedua Provinsi Papua Barat, 3 Maluku, 4 Sulut, 5 Sulteng, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Hal ini sangat berkebalikan nih dengan pada 2 tahun lalu, di mana yang boleh daftar D3 itu hanya boleh di luar Pulau Jawa dan Bali. Jadi Sumatera boleh ya, Sulawesi semua boleh gitu ya. Jadi makanya tahun lalu itu dikit banget pendaftarnya di
STS bagian D3 statistika. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nomor 9. Kak, apa IPS atau SMK bisa daftar STS? Oke, jawabannya bisa dengan tanda kutip. Nah, siswa dari jurusan IPA dan IPS itu bisa mendaftar di seluruh program studi Polsat STS ya. Ketiga-tiganya D3, D4, statistika dan D4 komputasi. Namun ya untuk SMK atau MAK ya nggak dibolehkan nih semua ya. Jadi yang diperbolehkan hanya dari peminatan teknik komputer dan informatika. Dan juga itu pun SMK itu boleh daftar hanya khusus program studi D4 komputasi statistik ya. Itu pasti tadi yang tahun lalu ya. Kalau tahun ini aku aja mendapat informasi, tunggu aja info resminya di spmb.sts.ac.id. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nomor 10. Oke. Kak, apa tinggi atau berat badan itu berpengaruh di tes masuk STIS? Jadi jawabannya enggak berpengaruh ya. Yang penting adik itu sehat jiwa dan raga ya, serta mampu melaksanakan pendidikan di STIS nantinya, itu yang penting. Kakak sendiri punya teman ya yang pendek ya, tinggi, gemuk, kurus ya. Ini by the way kakak itu tingginya 172. Kalau kakak berdiri, ada teman kakak yang hanya sebahu atau di bawahnya lagi, ada ya, santai aja. Kayak Indonesia ya, STIS ya, berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nomor 11. Wah, banyak juga ya. Oke, lumayan. Pertanyaan nomor 11. Kak, apa masuk STS itu nggak boleh nih buta warna parsial ataupun total? Jadi jawabannya iya, betul nggak boleh. Jadi di persyaratan itu nggak boleh ya. Masuk STS itu nggak boleh buta warna baik total maupun parsial. Kemudian untuk pengguna kacamata atau lensa kontak ya, minus rabun jauh dan atau plus rabun dekat dapat diberikan toleransi dengan di bawah ukuran 6 dioptri. 6 dioptri lumayan tebal ya. Banyak teman kakak yang pakai kacamata. Kakak sendiri pakai kacamata nih, hanya karena sekarang kan nggak pakai ya. Ya, yang penting nggak sampai 6 dioptri ke atas masih bisa. Oke, pertanyaan kedua, pertanyaan yang bonus saya yang ke-12 ini. Kalau masuk STIS kapan nih baru boleh nikah? Nikah ya. Oke, ini saya pertanyaan dari siapa sih? Oke. Jadi ya, untuk teman-teman semua yang kebelet nikah, kakak sarankan jangan sekali-kali masuk di STS ya. Karena ketika adik-adik semua masuk di STS, adik menandatangani yang namanya SPID. Apa itu SPID? Surat Perjanjian Ikatan Dinas. Yang isinya itu ya, kita setuju bahwa selama kita pendidikan kita nggak boleh menikah ya, nggak boleh kalau yang cewek itu hamil atau menikah nggak boleh juga ya. Jadi harus tunggu dulu nih pendidikan. Jadi yang kebelet nikah ya udahlah, pilih kampus lain lah ya. Yang negeri kan boleh tuh nikah sambil kuliah ya. Ya, jadi kapan nih baru boleh ya? Jadi bolehnya itu kalau adik-adik semua udah lulus dan resmi diangkat sebagai aparatur sipil negara. FYI ya, setelah di wisuda itu ada waktu kurang lebih 3 bulan ya. Setelah wisuda kita menunggu surat keputusan pengangkatannya kita ya, sambil magang biasanya di kantor BPS gitu. Jadi kalau yang D4 berarti masih menunggu 4 tahun plus 3 bulan. Oke, lumayan ya. Apa si dianya sanggup menunggu selama itu? Oke, silakan kembali kepada teman-teman semua. Oke, kayaknya itu aja dulu ya. 12 pertanyaan. Adapun kan masih banyak nih pertanyaan yang belum ya. Cara belajar ya, tips dan trik lulus STS, cara belajar matematika, tes SKD plus 400, masih banyak banget yang kakak belum bahas ya. Itu kakak akan bahas secara detail ya di beberapa video lain ya. Kalau untuk kali ini itu aja dulu 12 pertanyaan. Oke kakak, sama ketutup ya, kakak minta saran nih untuk adik-adik semua. Baiknya ya, konten apa sih berikutnya akan kakak bahas di video berikutnya ya. Apakah testis, SKD atau apa ya? Silakan komentar di bawah, dan yang paling banyak di like atau paling banyak di up akan kakak buatkan konten di video berikutnya. Jangan lupa subscribe karena kakak akan upload tiap minggu malam, minimal seminggu sekali. Kalau lagi gabut mungkin bisa 2-3 minggu sekali lah ya. Oke, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Oke, sampai jumpa.